Ya, turunkan tangan, hampir 20 orang. Ibu guru yang hadir berapa orang? 3. Ibu guru, saya mau tanya, di dalam laporan pendidikan anak, ada salah satu indikator untuk menilai kesuksesan anak adalah pendidikan karakter ya. Ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Kalau di sekolah Katolik itu ada satu item untuk menilai kelulusan anak, yaitu pendidikan karakter. Dan ini menjadi penting. Ya. Nilai-nilai seperti anak bertindak adil, bertindak benar, bertindak jujur, ya. Itu yang semestinya sejak dini ditanamkan di dalam diri anak-anak. Dan sekolah yang bertanggung jawab penuh bukan sekolah formal, tetapi keluarga. Karena itu keluarga disebut Ecclesia Domestica. Itu gereja rumah yang harus menanamkan nilai-nilai ini. Mengapa ada begitu banyak korupsi? Mengapa ada begitu banyak kasus-kasus yang melibatkan para pejabat? Entah itu pejabat masyarakat maupun pejabat gereja. Karena sejak dari kecil mereka tidak dididik untuk pendidikan karakter. Maka Bapak Ibu, teristimewa guru-guru ya, bicara tentang anak-anak ini ya. Kadang kita lebih banyak fokus pada IQ, intellectual quotient. Tapi satu hal yang hilang, atau dua hal yang hilang, yaitu satu, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ini yang hilang dari banyak orang. Tidak takut akan Tuhan adalah bagian dari tidak cerdas secara spiritual. Maka banyak masalah muncul. Dan yang kedua adalah apa? Conscience quotient. Jadi kecerdasan nurani. Ini yang hilang dari banyak orang. Maka ketika dia mencuri dianggap biasa saja. Ketika dia bertindak tidak adil dianggap biasa saja. Ada seorang anggota DPRD dari Provinsi Gorontalo. Beberapa hari kemarin di dalam mobil dia jalan dengan 2 orang perempuan. Dan seorang perempuan bertanya kepada dia, "Bos, kemanakah kita?" Apa dia jawab? "Kita ke Makassar, kita akan hambur-hamburkan uang negara. Sampai kita puas." Tertawa terbahak-bahak. Ini kan moralitas seorang pemimpin. Ya. Tapi ujungnya syukur. Tadi saya lihat di TikTok dan di berita dia sudah dipecat. Ya. Itu bagus. Ini contoh Bapak Ibu mau mengatakan pendidikan karakter menjadi penting. Maka kalau Anda baca bacaan pertama tadi, adik-adik, Amos itu dia paling benci dengan ini. Dia hidup di Israel Utara di bawah raja yang terkenal namanya Raja Uzia. Israel Utara itu makmur, sangat makmur. Tetapi di balik kemakmuran dan kemajuan itu, di zaman itu ya, ada kebobrokan moral, ada kebobrokan spiritual. Satu apa? Mereka menyembah berhala. Maka Injil tadi mengatakan jangan menyembah Mamon. Mereka lebih percaya kepada ilah-ilah daripada Tuhan. Maka mereka kehilangan hikmat. Maka orang yang kehilangan hikmat lalu membuat apa? Dia jatuh. Karena karakternya hilang. Yang kedua adalah orang-orang Israel waktu itu
lebih banyak mengutamakan liturgi yang formalitas. Orang datang di gereja tetapi hanya formalitas, tidak menghayati ibadat yang sesungguhnya. Dan yang lebih keji itu adalah Amos marah karena apa? Para pedagang itu bertindak tidak adil, tidak jujur. Mereka mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Mereka bertindak tidak senonoh. Mereka bertindak tidak benar. Maka Amos marah di dalam bacaan pertama. Ini bagus, Bapak Ibu, untuk kita renungkan bersama-sama. Saya juga ikut merenungkan itu. Kadang-kadang kita bicara banyak hal tentang harus adil, harus baik, harus benar untuk anak-anak. Tapi kita sendiri tidak mengajarkan dengan contoh. Teaching by example. Mengajarkan dengan contoh dan teladan itu khotbah yang paling hidup. Maka nilai-nilai ini kita harus tanamkan pertama di dalam keluarga. Bagaimana supaya anak-anak kita adil. Dan keadilan itu ditunjukkan lewat ibu bapak yang memang bertindak adil di dalam keluarga. Bagaimana supaya anak dia menjadi benar. Dia tahu membedakan ini tidak baik, ini baik. Ini bagus, ini tidak bagus. Karena kepribadian dengan integritas itu tumbuh dari apa? Dia tumbuh dari habits, dari kebiasaan. Kalau anak-anak sejak dini dibiasakan dengan hal-hal yang baik, dibiasakan untuk berkata benar, bertutur benar, bertindak benar, dibiasakan untuk jujur, adil, dia akan tumbuh dalam satu lingkungan yang sehat. Maka saya percaya ke depannya kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bukan seperti yang sekarang kita lihat. Bukan berarti tidak semua pemimpin bagus. Banyak pemimpin yang bagus. Banyak anggota DPR yang bagus. Banyak pemimpin-pemimpin di bagian birokrasi pemerintahan yang bagus. Banyak guru yang bagus. Tapi juga banyak yang memang bobrok. Karena apa? Pendidikan karakter dari dalam keluarga menjadi kurang. Bahkan tidak diperhatikan. Maka Amos di dalam bacaan pertama mengingatkan kita semua. Supaya nilai-nilai ini kita tanamkan di dalam hidup bersama. Injil juga mengatakan dengan bagus. Untuk 3 hal. Setia. Kalau orang dari kecil sudah setia untuk menjadi adil, dia akan adil terus. Kalau orang dari kecil dia menjadi setia untuk selalu komitmen dengan kebenaran, dia akan tetap ada di dalam jalur kebenaran. Dan tidak mendua hati. Ini juga bagian dari menguji integritas. Anak-anak diajarkan untuk tidak mendua hati di dalam hidup. Antara memilih Tuhan atau memilih mamon. Jadi kalau dia tidak adil, dia tidak jujur, dia bertindak tidak benar, dia suka nipu sana, nipu sini, itu artinya apa? Dia ada dalam mendua hati. Tapi kalau dia fokus dengan Tuhan, dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, nilai-nilai tadi itu akan tertanam erat di dalam dirinya. Maka dalam misa kedua ini memang saya suka bilang kepada orang tua. Supaya anak-anak kita dididik di dalam pendidikan iman yang benar. Supaya menjawab respon dari Amos di dalam bacaan pertama. Dan di dalam bacaan Injil. Dan yang terpenting, yang paling terakhir Bapak Ibu. Supaya kebobrokan-kebobrokan moral, spiritual yang hadir di dalam tidak hanya masyarakat, tapi juga di dalam gereja. Kita mesti terbuka untuk itu. Kadang-kadang kita lebih banyak mendikte para pejabat pemerintahan, politik. Tapi kita refleksi juga tentang gereja kita. Gereja kita adil atau tidak? Para pejabat gereja bertindak benar atau tidak? Jujur atau tidak?
di dalam mengelola tata struktur gereja. Kalau kita belum jujur, kalau kita masih bertindak tidak benar, tidak jujur, tidak adil, ini hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita sama-sama berdoa di dalam bacaan kedua. Kita berdoa menurut Paulus dalam pesannya kepada Timotius bacaan kedua. Berdoalah kepada para pemimpin dan penguasa, karena mereka adalah decision maker. Mereka pembuat keputusan dan mereka adalah pembuat kebijakan. Kita berdoa supaya apa? Mereka mengambil kebijakan yang tepat khusus untuk negara kita. Tapi juga kita berdoa supaya para pemimpin gereja ambil juga kebijakan yang tepat, benar, sesuai dengan kehendak Allah, supaya gereja itu jalan di jalan yang lurus. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman